Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas Technopreneurship B, dari kelompok yang beranggotakan Kirana Naomi, Bonifacius Erlangga, Mikael Nathanael, Muhammad Irza, dan Gilang Caturudisira. Kami akan menjelaskan tentang ekosistem dari industri media dan entertainment. Oke, berikut ini adalah komponen dari ekosistem yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah cloud dan network provider. Yang kedua adalah TV, PC, tablet, dan mobile phone. Yang ketiga adalah STB, digital STB, dan virtual reality. Yang keempat, pay TV, satelit, dan kabel. Dan yang kelima adalah OTT service, OTT player, dan user-generated content. Nah, berikut ini adalah ekosistem dari industri media dan entertainment secara keseluruhan. Kami akan menjelaskan ekosistem ini secara berurutan berdasarkan urutan anggota yang telah saya perkenalkan tadi. Oke, yang pertama adalah cloud dan network provider. Nah, kenapa sih aspek ini sangat penting? Ini adalah karena adanya perubahan perilaku atau kebiasaan di dalam komunitas dari industri media dan entertainment, di mana mereka akan menonton apa yang mereka mau, dimanapun dan kapanpun mereka mau. Nah, dari aspek production sendiri, adanya keinginan untuk um, lebih bisa mengkontrol licensing seperti dari aspek copyright. Juga mereka ingin bisa mengeksekusi marketing strategi yang lebih direct langsung ke audience dan bisa lebih efektif. Nah, yang ketiga adalah adanya demand dari user biasa, bukanlah dari production Hollywood. Mereka menginginkan untuk bisa menciptakan konten mereka sendiri, sehingga adanya demand untuk platform yang sifatnya highly interaktif dan supportive terhadap massive content generation, sehingga bisa menciptakan profit bagi mereka. Di sini ada diagram bagaimana uh, movie production yang dibikin oleh Hollywood bisa nyampe ke tangan audience. Dan di sini ada dua jalur, yaitu jalur yang tradisional, seperti yang kita biasa tahu, yaitu teater, bisa melalui DVD, DVD rental, atau bisa melalui TV komersial, melalui kabel. Nah, dengan adanya industri 4.0, eh, kali ini eh, Hollywood Movie Production bisa mengakses cloud. Jadi mereka tinggal mengunggah hasil movie mereka ke cloud sehingga user bisa mengakses dari mana saja melalui internet. Misalnya seperti YouTube atau nanti ada aplikasi di internet di dalam cloud internet. Nah, untuk kali ini saya akan berfokus pada kategori mobile network dan kategori cloud service provider, terutama pada brand AT&T, T-Mobile, dan Verizon. Nah, di sini AT&T memiliki case yang unik. Kenapa? Karena AT&T adalah perusahaan telekomunikasi yang paling besar di Amerika. Jadi mereka sempat memonopoli 90% ke atas dari industri telekomunikasi tersebut. Nah, perusahaan ini sendiri memang difounded oleh Alexander Graham Bell dan memang mereka biasa untuk menginvention banyak hal di bidang telekomunikasi. Akibat dari monopoli tersebut, mereka akhirnya terpaksa jadi break up. Yang sebelumnya mereka melayani semua hal telekomunikasi, misalnya seperti mobile network, digital television, dan juga mereka yang bikin hardware dari si cellphone tersebut, kali ini mereka hanya di bidang telekomunikasi saja, seperti providing worldwide wireless network, cellphone, digital television, internet, dan landline telecommunication service. Nah, pada masa kejayaan mereka, mereka sempat berusaha mengakuisisi Warner Media. Jadi mereka menciptakan sebuah negosiasi dengan Warner Media di mana kalau mereka berhasil mengakuisisi Warner Media dan mereka berhasil kayak meningkatkan jumlah pengguna ATT cellphone customer, mereka akan menjual subscription dari konten Warner Media kepada pelanggan-pelanggan ATT cellphone tersebut. Sayangnya, negosiasi tersebut tidak berjalan dengan baik
yang mengakibatkan AT&T banyak terjerat hutang. Jadi AT&T terpaksa harus menjual kembali Warner Media ke perusahaan kompetitornya yaitu Discovery yang yang diatasi oleh eh, Verizon. Nah, sehingga akhirnya AT&T memiliki persaingan dengan tiga tiga perusahaan telekomunikasi yang memiliki bisnis model yang serupa. Jadi ketiga bisnis model ini juga sama-sama memprovide internet plan. Begini contohnya nih, ada contoh gambar internet plan. Tapi untuk mereka bertiga, ini biasanya mereka menjual berdasarkan kategori prioritasnya. Jadi maksudnya prioritas ini misalnya eh, ada 1.000 orang di lapangan atau ada 10.000 orang di lapangan. Berapa di antara mereka yang akan diprioritaskan duluan, datanya diproses, sehingga mereka yang dapatnya cepat, yang lain dapatnya yang lama. Nah, kategori itulah yang mereka ciptakan untuk internet plan ini. Selain itu juga internet plan mereka biasanya memberikan kuota untuk hotspot dan kuota untuk streaming dan gaming data. Biasanya kalau untuk streaming dan gaming data ini udah sama partnership yang tertentu. Misalnya Verizon ini pasti eh, bikin bonus dengan Disney Plus, misalnya subscription-nya gratis 6 bulan. Nah, atau T-Mobile ini kemarin terkenal dia memberikan subscription Netflix gratis untuk pengguna T-Mobile Family. Jadi pengguna kuota keluarga di T-Mobile itu akan mendapatkan gratis Netflix eh, selama berapa bulannya ada. Nah, AT&T sendiri sebelumnya karena mereka bekerja sama dengan Warner Media, mereka juga menciptakan unlimited akses ke HBO Max. Tapi sayangnya karena sudah tidak membawahi Warner Media lagi, dan sekarang Warner Media sudah dimiliki oleh Discovery, akhirnya HBO Max ini hanya dimiliki oleh para pengguna cellphone AT&T yang lama, yang sebelum tahun 2020, dan itu pun cuma terbatas ke paket yang mahal, gitu, paket yang unlimitednya. Nah, selain itu, ketiga provider ini juga sama-sama eh, 5G dan sudah Internet of Things, jadi udah bisa mendeteksi barcode dari berbagai benda atau elektronik, sudah bisa sinkron dengan elektronik yang selama dia bisa tersinkron ke internet, gitu ya. Elektroniknya nggak mesti alat telekomunikasi, bisa seperti kulkas, barcode, seperti itu. Nah, ke- ketiga perusahaan telekomunikasi ini anehnya mereka juga menjual jasa cloud service provider, ya. Cloud service provider ini untuk dipergunakan ke public user. Jadi ya mereka memang hanya mengelola cloud-nya, seperti apa aja yang boleh disimpan, bagaimana pengelolaannya, berapa giga si cloud-nya. Tapi tetap aja untuk kayak internet service-nya, mereka tuh tetap bekerja sama dengan Amazon Web Service. Jadi sampai sekarang memang nggak ada yang bisa ngalahin infrastruktur dari cloud computing Amazon Web Service. Nah, itulah yang ada di Amerika. Untuk aspek yang bisa mereka kembangkan, sebenarnya AT&T sendiri sudah terkenal dengan aspek social awareness. Jadi mereka membedakan ada paket-paket yang lebih murah untuk misalnya orang yang bekerja sebagai guru atau bekerja sebagai blue collar. Em, Mereka sudah ada seperti itu, namun sayangnya itu hanya tersedia di website mereka informasinya. Dan mereka tuh memiliki website yang sebenarnya bisa untuk order, tapi website itu sendiri sangat clunky dan eh, update-nya tuh terlalu cepat sehingga harganya tidak sesuai dengan apa yang mereka bikin. Itu berdasarkan salah satu keluhan dari source ini. Untuk Verizon sendiri, Verizon ini seringkali harganya terlalu mahal, sementara yang mereka provide tidak seberapa dibandingkan dengan T-Mobile yang memang murah, tapi ya
cukup gitu, dan dibandingkan dengan AT&T yang dia sangat luas jangkauannya di Amerika. Sementara Verizon ini dia tidak begitu banyak provide banyak benefit, padahal harganya paling mahal. Nah, kalau T-Mobile ini dia paling murah sih. Cuman dia memang kecepatannya tidak tidak begitu kecepatan internet sih. Kecepatan internetnya dia tidak seberapa baik dibandingkan AT&T dan Verizon. Eh, oh, kalau Verizon itu juga ada komplain terkait cloud-nya, karena cloud-nya itu dia tidak bisa mendelete apa yang sudah diupload ke cloud, dan itu sangat berbahaya untuk aspek keamanan. Jadi banyak dari pengguna Verizon yang mulai berpindah ke Google Cloud saja seperti itu. Oke, next. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya yang kayak gini tuh udah ada. Sebenarnya yang seperti AT&T itu ya minimal ada, seperti XL juga ada. Tapi yang lebih baik dari AT&T itu menurut saya adalah Telkomsel. Kenapa? Karena Telkomsel ini juga sudah bisa worldwide wireless network. Saya ingat waktu itu ada Telkomsel bikin jangkauan untuk para pengguna yang naik haji. Jadi bisa nelpon dari Arab eh, dengan harga normal, tarif harga normal. Selain itu juga bisa di Hong Kong dan bisa di Singapura, saya ingat saya. Ada lagi di negara-negara lain mungkin. Nah, selain itu juga Telkomsel ini adalah yang pertama di Indonesia yang melakukan uji coba 5G dan menerapkan Internet of Things. Eh, Telkomsel sendiri juga sering kali berkolaborasi dengan program pemerintah, sehingga menurut saya Telkomsel ini termasuk korporasi yang cukup socially aware. Misalnya waktu itu ada Internet Baik, yaitu program Telkomsel untuk mensensor konten-konten yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan dengan budaya Indonesia. Adapun waktu itu bekerja sama dengan BTPN, dengan BPJS untuk BPJS. Selain itu juga Telkomsel ini em, Selain itu juga Telkomsel ini sudah memiliki akuisisi yang cukup luas, seperti salah satunya Link Aja. Ini adalah bagian dari eh, program Telkomsel untuk mendigitalisasi uang, eh, di mana mereka meng- di mana Link Aja ini menghubungkan eh, berbagai macam bank nasional. Nah, untuk Telkomsel sendiri tidak seperti AT&T dan perusahaan Amerika, kategorisasi internet plan-nya bukan berdasarkan prioritas, tapi berdasarkan berapa kuota yang disediakan untuk tiga kategori, yaitu untuk kategori general browsing, general internet, untuk kategori sosial media seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dan khusus untuk streaming. Streaming ini termasuk Disney Plus, YouTube, Viu, dan semua media player lainnya. Dimasukkan ke streaming dulu, setelah kuota streaming itu habis, baru yang dipakai adalah kuota general. Nah, selain Disney Plus, Viu, Telkomsel juga sudah sempat bekerja sama dengan Lionsgate begitu. Nah, dari Telkomsel sendiri sebenarnya ada yang bisa diimprove, yaitu Telkomsel itu sama-sama dengan Verizon, harganya mahal. Walaupun sebenarnya yang mereka provide tidak jauh berbeda dengan kompetitor ya, seperti XL, Indosat, bahkan ada yang bisa lebih murah. eh, Memang tidak tidak menjangkau luas se-Indonesia banget. Ada daerah-daerah seperti pegunungan yang tidak sampai. Nah, kalau Telkomsel ini bisa nyampe. Tapi masalahnya terlalu mahal, dan masalahnya basic needs itu tidak tidak seringkali orang-orang yang butuh basic needs harus ke gunung gitu kan. Jadi jarang mereka ke gunung. Yang mereka butuhnya cenderung lebih murah seperti itu. Oke.